Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai usability testing dari aplikasi Waze. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama saya Irfan Hamid dengan NIM 227. Nama saya Mufli Akil Fani dengan NIM 242. Oke. Jadi Waze itu merupakan aplikasi navigasi berbasis komunitas yang berfungsi membantu pengendara menemukan rute tercepat dan paling efisien menuju tujuan mereka. Aplikasi ini bekerja dengan memanfaatkan teknologi OPS atau GPS atau Global Position System untuk mendeteksi posisi pengguna, kemudian memberikan petunjuk arah, estimasi waktu tempuh, serta kondisi jalan terkini. Berbeda dari aplikasi peta biasa, Waze mengandalkan laporan langsung dari para penggunanya yang saling berbagi informasi mengenai keadaan lalu lintas seperti kemacetan, kecelakaan, razia polisi, atau penutupan jalan. Kemudian kita masuk ke dokumen and report finding. Oke, yang pertama ini ada uji keakuratan. Berdasarkan hasil pengujian kami, dapat disimpulkan bahwa fitur navigasi serta estimasi waktu tempuh pada aplikasi Waze ini memiliki tingkat ketepatan yang baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis. Yang pertama di sini ada perkiraan waktu tiba atau ETA, umumnya sesuai dengan kondisi lalu lintas nyata, namun mengalami sedikit keterlambatan ketika jaringan internet atau sinyal GPS itu melemah. Yang kedua, fitur pelaporan lalu lintas seperti informasi kemacetan dan kecelakaan mampu ditampilkan secara real time kepada pengguna lain, walaupun kadang terjadi jeda singkat dalam proses sinkronisasi. Yang terakhir ada akurasi GPS secara keseluruhan tergolong baik, meskipun sesekali terjadi pergeseran posisi sekitar 50-100 meter pada perangkat tertentu. Kemudian masuk ke uji usability. Aplikasi Waze memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat dengan cepat mengakses fitur navigasi serta pelaporan kondisi di jalan. Meskipun masih terdapat kendala minor seperti ukuran icon yang kurang optimal dan notifikasi suara yang sesekali menutupi instruksi arah, secara keseluruhan aplikasi ini tetap menunjukkan usability yang tinggi dan mampu memberikan pengalaman penggunaan yang nyaman serta efisien. Oke, masuk ke kinerja dan latensi. Aplikasi Waze menunjukkan kinerja yang stabil dengan proses navigasi dan pemuatan peta berjalan cukup cepat serta responsif. Namun ketika jaringan internet lemah, terdapat latensi berupa keterlambatan pembaruan data lalu lintas dan estimasi waktu tempuh yang dapat mempengaruhi akurasi rute secara sementara. Secara keseluruhan, performa aplikasi tetap tergolong baik dan dapat semakin optimal apabila dilakukan peningkatan pada sistem sinkronisasi data dan pengolahan koneksi jaringan agar responsif aplikasi tetap cepat di berbagai kondisi. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan, Waze terbukti sebagai aplikasi navigasi yang efektif, akurat, dan mudah digunakan. Fitur navigasi, estimasi waktu tempuh, serta pelaporan kondisi lalu lintas berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman berkendara yang informatif. Meski demikian, masih terdapat keterlambatan pembaruan data dan sedikit gangguan pada akurasi GPS saat jaringan lemah. Namun, hal tersebut tidak mengganggu fungsi utama aplikasi secara signifikan. Dengan tampilan antarmuka yang intuisif dan performa yang stabil, Waze tetap memberikan pengalaman pengguna yang efisien dan nyaman. Disarankan agar pengembangan meningkatkan akurasi GPS serta mempercepat sinkronisasi data secara real time, sehingga pembaruan rute dan estimasi waktu lebih konsisten di berbagai kondisi jaringan. Selain itu, penyesuaian ukuran icon dan pengaturan navigasi suara juga diperlukan untuk mendukung kenyamanan serta keselamatan pengguna saat berkendara. Dengan beberapa penyempurnaan tersebut, Waze berpotensi menjadi platform navigasi yang responsif, stabil, dan ramah pengguna.
Oke, di sini ada tabel yang menjelaskan penilaian tugas dari tugas kami. Nah, tugas yang ini kan ada tema SDG, yaitu temanya dengan nilai 100%. Kenapa? Karena temanya sesuai dengan SDG yang diminta. Terus ada nama fitur aplikasi. Nah, nama fitur aplikasi juga terdapat nilai 100% yang dimana kriterianya adalah nama aplikasi dan fitur aplikasi jelas. Yang ketiga ada alur pengguna. Nah, alur pengguna mendapatkan nilai 80, yaitu dengan kriteria alur kerja sebagian besar tetap ada satu atau dua langkah yang ambigu. Terus yang keempat ada representasi visual, yaitu dengan nilai 60% karena kriteria di visual kurang mendukung konsep atau menimbulkan kebingungan. Dan yang kelima ada saran pengguna, yaitu dengan nilai 100%, yaitu kriteria sasaran pengguna jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang terakhir ada keunikan. Keunikan mendapatkan nilai 80 dengan kriteria menunjukkan beberapa aspek unik tetapi kurang terlihat perbedaannya. Nah, total keseluruhan nilai yang kami dapat yaitu adalah 86,66 karena sudah dibagi menjadi 6 poin. Dan ini nilainya dari kelompok 14 yang switch dengan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.